Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi, kelas B dengan NPM 0319011349. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika Sekolah Dasar. Intelektual peserta didik. Kira-kira apa sih intelektual peserta didik itu? Intelektual atau sering banyak digunakan dengan kecerdasan merupakan suatu karunia yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya. Ketika baru lahir, seorang anak itu sudah mempunyai kecerdasan kan? Hanya saja sangat tergantung pada orang lain untuk memenuhi perkembangan hidupnya. Dalam perkembangannya, anak makin meningkatkan berbagai kemampuan untuk mengurangi ketergantungan dirinya pada orang lain dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan intelek sering juga dikenal dengan istilah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia itu merupakan proses psikologi yang dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, agar anak dapat mengerti matematika yang dipelajari, maka dia itu harus siap menerima materi tersebut. Artinya, anak itu sudah mempunyai hukum kekekalan dan jenjang materi matematika yang dipelajari. Menurut Piaget dalam Resevendi 1992, ada 6 tahap dalam perkembangan belajar anak yang disebut dengan hukum kekekalan sebagai berikut. 1. Hukum kekekalan bilangan. Hukum kekekalan bilangan ini biasanya dipahami oleh anak yang berusia 6-7 tahun. Konsep kekekalan pada anak ini dapat diketahui dengan memberikan pertanyaan tentang banyaknya jumlah pada suatu benda, kemudian merubah letak suatu benda yang jumlahnya masih sama tersebut. Misalnya, dengan memberikan perubahan letak benda menjadi lebih renggang. Apabila anak dapat mengerti tentang jumlah yang sama dari letak pada suatu benda yang berubah atau berbeda tersebut, maka bisa dikatakan anak tersebut sudah memahami konsep kekekalan bilangan. 2. Hukum kekekalan materi. Pada umumnya, konsep kekekalan materi akan dipahami oleh anak ketika berusia sekitar 7-8 tahun. Anak yang sudah mengetahui atau memahami hukum kekekalan materi atau zat akan mengetahui bahwa materi atau zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah bentuknya dan dipindahkan tempatnya. Misalnya, anak mengetahui bahwa banyaknya air dalam gelas. Ketika dipindahkan pada gelas yang berbeda atau lebih besar, banyaknya air itu tetap sama. Pada perkembangan intelektual anak dalam kesiapan belajar ini sudah dapat membedakan antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Namun, anak dapat mendapati kesukaran apabila menentukan bilangan genap prima atau hasil bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3. Hukum kekekalan panjang. Hukum kekekalan panjang biasanya dipahami oleh anak pada usia sekitar 8-9 tahun. Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa panjang tali akan tetap meskipun tali itu dilengkungkan. 4. Hukum kekekalan luas. Pada konsep ini, umumnya anak baru memahami kekekalan luas ketika sudah berusia 8-9 tahun. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan luas akan memahami bahwa luas daerah akan ditutupi, suatu benda akan tetap sama meskipun letak benda diubah. 5. Hukum kekekalan berat. Siswa dapat dikatakan telah memahami kekekalan berat apabila sudah mengerti bahwa berat atau suatu benda akan tetap sama ketika tempat atau alat penimbangnya berbeda dan ketika bentuk benda tersebut telah diubah. Usia anak sudah memahami kekekalan berat itu umumnya sudah sekitar 9-10 tahun. 6. Hukum kekekalan isi. Usia anak sekitar 14-15 tahun umumnya sudah memahami kekekalan isi. Kadang-kadang siswa usia sekitar 11-18 tahun pun juga sudah memahami tahap konsep kekekalan isi ini.
Perkembangan anak usia sekolah dasar merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik mental atau sifat maupun fisik. Usia anak sekolah dasar yang berkisar antara 9 sampai 12 tahun menurut Seifert dan Hafung memiliki 3 jenis perkembangan. Yang pertama, 1. Perkembangan fisik siswa sekolah dasar mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia remaja yaitu 12-13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. 2. Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Hal tersebut mencakup perubahan-perubahan dalam perkembangan pola pikir. Tahap perkembangan kognitif individu menurut Piaget melalui 4 stadium. Yang pertama, 1. Sensori motorik. Itu dia berkisar 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang KB pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Dan yang KC operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dan yang KD operasional formal 12 sampai 15 tahun. 3. Perkembangan psikososial. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individual. J. Hafiz Hurt mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek lain, seperti diantaranya adalah aspek psikis, moral, dan sosial. Nah, peserta didik atau siswa menjadi sasaran utama pelaksanaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan diharapkan mampu menghasilkan insan yang berkualitas dari peserta didik atau siswa yang melaksanakan pembelajaran dalam sistem pendidikan yang diterapkan. Jika pendidikan yang dilaksanakan belum mampu memberikan perubahan baik bagi peserta didik, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang diterapkan belum mampu mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud. Seperti halnya Indonesia, bahwa tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menilik dari keadaan pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini, tampaknya pendidikan dilaksanakan itu masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan. Setiap individu peserta didik adalah unik. Masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakternya masing-masing. Terdapat beberapa hal yang bisa dapat diperhatikan untuk mengetahui perbedaan antara individu dalam hal pembelajaran. Sarjana 2007-1116 setidaknya terdapat 6 perbedaan-perbedaan individual yang ada pada peserta didik ataupun siswa, yaitu yang pertama, 1. Perkembangan intelektual. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing. Peserta didik tentu tidak sama kan, dan ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. 2. Kemampuan berbahasa, lebih tepatnya lagi komunikasi. Komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya berhubungan interaksi antara guru dan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. 3. Latar belakang pengalaman. Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya. Bukan hanya dalam hal materi saja, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang keempat, gaya belajar. Peserta didik tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Bukan hanya dalam kebiasaan, namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening hingga mampu mempercepat pemahaman materi. Yang kelima, bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan